Halo sahabat, jumpa lagi di ruang cerita dan motivasi pada sesi video kali ini. Oke, keluar dari zona nyaman, kenapa tidak? Nah, pada sesi video kali ini temanya adalah keluar dari zona nyaman ya. Zona nyaman adalah suatu kondisi di mana kita merasa nyaman dan aman dengan keadaan kita saat ini, baik perihal pekerjaan, lingkaran pertemanan maupun rutinitas sehari-hari ya. Nah, berada di zona nyaman ini membuat kita itu kurang tertarik dalam mencoba berbagai hal baru atau untuk meraih pencapaian yang lebih ya. Padahal jika terus berdiam diri di zona tersebut, kita bisa saja tidak akan berkembang ya guys, begitu. Baik sahabat, untuk keluar dari zona nyaman memang tidak mudah untuk dilakukan ya. Namun hal tersebut bisa membuat diri kita lebih berkembang. Lantas apa yang harus dilakukan? Oke, mari kita bahas bersama ya. Oke, berada di zona nyaman membuat kita kurang tertarik ya dalam mencoba berbagai hal baru atau untuk meraih pencapaian yang lebih. Padahal jika terus berdiam diri di zona tersebut, maka bisa saja diri kita itu tidak akan berkembang atau stuck di situ ya. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan yang lebih baik. Kemudian mengapa perlu keluar dari zona nyaman? Nah, terus berada di zona ini lama-kelamaan bisa membuat kita merasa bosan, lelah atau tidak bahagia ya. Jadi jenuh, bosan juga ya. Terkadang kita pun melamun tentang kehidupan atau petualangan yang berbeda. Sayangnya kita masih ragu atau takut untuk berpindah di luar zona tersebut. Nah, akan tetapi terdapat beberapa alasan ya mengapa kita harus keluar dari zona nyaman ini. Nah, diantaranya apa? Oke. Bisa membuat kita lebih menggali potensi diri dan berkembang membuat hidup menjadi lebih menarik. Kenapa? Nah, karena kita dapat mengeksplorasi diri ya menjadi cara yang tepat untuk mengenal diri sendiri begitu. Kemudian meningkatkan kebahagiaan karena kita menemukan dan mengalami hal-hal baru yang dapat memicu atau mendorong lepasnya dopamin ya, hormon dopamin ya, hormon kebahagiaan. Memperluas hubungan sosial yang kita miliki. Baik teman atau kolega baru dapat memberi kepuasan tersendiri jika kita bisa melewatinya dengan baik. Kemudian lagi apa? Bisa membuat kita menjadi orang yang lebih percaya diri ya. Jadi dengan keluar dari zona nyaman tersebut, kita dapat menjadi tantangan ya, challenge yang luar biasa. Jadi dibutuhkan keinginan dan tekad yang kuat untuk melakukannya begitu guys. Oke, gimana sih caranya agar kita bisa keluar dari zona nyaman ini? Oke, yang pertama mungkin pikirkan apa yang kita takuti ya. Jadi pikirkan mengenai hal apa yang membuat kita takut atau khawatir atau mungkin cemas ya untuk keluar dari zona nyaman ini. Coba lihat ketakutan tersebut dengan cara yang mengasihkan sehingga kita tidak akan terjebak di dalamnya ya. Tidak akan terisolasi di dalamnya ya. Coba fokus pada rasa semangat dan bangga yang akan kita rasakan ya setelah berhasil keluar dari zona nyaman kita. Kemudian berikutnya lagi membuat rencana yang jelas. Jadi agenda yang jelas ya. Membuat sebuah rencana dapat membuat kita meninggalkan zona nyaman ini secara bertahap ya. Dan bisa mengendalikannya dengan baik tentunya. Nah, dalam membuat rencana ini kita harus benar-benar memahami ya apa yang ingin kita tuju. Gimana melakukannya dan resiko-resiko apa yang mungkin kita hadapi nantinya. Oke? Kemudian lagi apa? Yakinkan diri bahwa kita bisa melakukannya. Jadi terus berkata pada diri sendiri bahwa kita itu tidak dapat melakukannya, maka bisa membuat diri Anda tersugesti. Gitu. Jadi membuat diri kita bisa tersugesti ya, terdorong. Jadi yakinkan diri bahwa kita dapat menaklukkan tantangan baru dan berhasil keluar dari zona nyaman ini dengan baik tentunya. Berbicara pada diri sendiri mengenai hal positif pada diri sendiri. Dan cobalah meninggalkan zona nyaman ini secara bertahap. Kita bisa mencobanya secara nyaman dan bertahap ya. Coba kita beradaptasi pada situasi baru. Namun kita jangan terlalu memaksakan diri ya, hingga membuat kita tertekan biasanya begitu. Kemudian jika tidak menyukai ini, maka kita bisa berhenti melakukannya. Kemudian mencari dukungan atau support, semangat dari teman-teman terdekat kita atau lingkungan keluarga atau saudara yang mungkin. Nah, mintalah mereka untuk mendukung kita sehingga membuat kita lebih bersemangat dan termotivasi tentunya dalam melakukannya. Selain itu kita juga bisa mungkin membaca-baca buku motivasi atau menonton video motivasi ya mengenai orang sukses yang berhasil keluar dari zona nyamannya. Kemudian apalagi? Nah, ingatkan diri kita bahwa kita pernah melakukan hal yang serupa.
Tentu saja ada berbagai hal di masa lalu yang membuat kita takut, namun berhasil dilalui. Nah, sebuah pencapaian yang bagus ya. Dengan kata lain, hal tersebut menunjukkan bahwa kita itu mampu melewati tantangan. Membuat daftar mengenai keberhasilan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita untuk menjadi orang yang berhasil keluar dari zona nyaman ini. Kemudian self reward ya, lagi-lagi memberi reward pada diri sendiri ini dibutuhkan keberanian ya. Keberanian besar untuk meninggalkan zona nyaman. Makanya kita harus memberi reward pada diri sendiri karena telah mencoba melakukan ini. Coba rayakan kemenangan kita, setiap perkembangan atau perubahan positif yang berhasil kita capai, yang berhasil kita lalui untuk mencapai tujuan kita. Ini menjadi suatu cara yang tepat untuk menghargai diri sendiri ya. Nah, jika saat mencoba keluar dari zona nyaman, kita melakukan kesalahan atau menemukan kegagalan, maka jangan putus asa ya, jangan berkecil hati ya. Berkomitmenlah untuk mempelajari kegagalan tersebut dan tidak menjadikannya sebuah alasan untuk menyerah begitu. Nah, berada di zona ini kita dapat menjadi pilihan yang terbaik ketika kita telah berpikir ya dengan matang bahwa kita itu belum dapat meninggalkannya saat ini. Sebab bisa saja ya kita malah kadang-kadang merasa kewalahan dan tidak bahagia jika melakukannya dengan terburu-buru begitu. Paham ya sahabat? Nah, itu dia ya sahabat, beberapa cara agar kita bisa move on dan keluar dari zona nyaman kita saat ini. Jika ingin semuanya menjadi lebih baik lagi, inilah waktunya. Waktunya bagi kita untuk mencoba memulainya. Ya, semoga bermanfaat videonya. Nantikan video terbaru dengan topik menarik lainnya via channel ini, Ruangan Cerita dan Motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika banyak yang belum paham, bisa diulang dari awal nonton videonya, oke? Bye-bye, see you on the next video. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.